Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengajak kita semua untuk selalu kita dekatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan usia yang diberikan, kesehatan dan kekuatan dalam rangka memperbanyak kuantitas amalan sekaligus kualitas untuk kita dapatkan pahala di hari akhirat nantinya. Yang kemudian dalam kesempatan singkat ini kami mengajak mengikuti satu tausiah dengan judul etos kerja dalam Islam. Pekerjaan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang berkualitas. Al-Quran sebagai pedoman dalam menata kehidupan mengatur tentang pekerjaan yang berkualitas, mengatur pekerjaan sebagai ibadah, serta mengatur pekerjaan yang meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Islam memandang kerja sebagai kodrat hidup dan bahwa hidup ini untuk beribadah. Sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan aktivitas pekerjaan. Maka kerja dengan sendirinya adalah ibadah. Dan ibadah hanya dapat direalisasikan dengan kerja dalam segala manifestasinya. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya adalah wajib, maka status hukum bekerja pada dasarnya juga wajib. Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual atau fardhu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban amal yang juga bersifat individual, di mana individulah yang kelak akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing untuk bekerja yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum. Kewajiban menaikkan bersifat kolektif atau sosial yang bersifat disebut dengan fardhu kifayah, sehingga lebih menjamin terrealisasinya kepentingan umum. Namun posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini tetap sentral. Artinya setiap individu wajib memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan tugasnya masing-masing. Jamaah Jumat yang kami muliakan, syarat pokok agar setiap aktivitas kita bernilai ibadah yang pertama ikhlas, yakni mempunyai motivasi yang benar untuk berbuat hal yang baik yang berguna bagi kehidupan dan dibenarkan oleh agama, dengan proyeksi atau tujuan akhir meraih mardhatillah sesuai dengan pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengeluarkan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menyantun
kepada hamba-hambanya. Syarat yang kedua, agar aktivitas bernilai ibadah adalah benar, yaitu sepenuhnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja ubudiyah dan tidak bertentangan dengan suatu ketentuan agama dalam hal muamalat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wallahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu menjadi Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah menjadimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menanamkan kesadaran bahwa bekerja merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah dan menempuh jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harkat diri, meningkatkan taraf hidup dan memberi manfaat kepada sesamanya, bahkan kepada makhluk lainnya. Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktu hanya untuk aktivitas bekerja dan beribadah. Agar kerja kita bernilai ibadah dan melihatkan atas kerja yang baik, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kerja adalah amal, yaitu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 13. A'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedangkan yang kedua, seorang muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Pernyataan ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sedangkan yang ketiga, setiap bekerja harus kita memiliki 2 karakter utama yang hendak kita miliki, yaitu Al-Qawi dan Al-Amin. Al-Qawi merujuk kepada reliability, dapat diandal, juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, spiritual. Sementara Al-Amin merujuk kepada integriti, satu kata dengan perbuatan, alias jujur dan memegang amanah. Sementara yang keempat yang harus kita perhatikan dalam bekerja, yaitu kerja keras. Ciri pekerja keras adalah sikap pantang menyerah, terus mencoba hingga berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Ismail alaihissalam, sehingga seorang pekerja keras tidak mengenal lelah dan gagal, atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Sedangkan yang 5 yang menjadi perhatian dalam bekerja adalah kerja dengan cerdas. Cirinya memiliki pengetahuan, keterampilan, terencana, memanfaatkan segenap sumber daya yang ada seperti tergambar dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika etos kerja dimaknai dengan semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya, yaitu meraih hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, maka wujudnya bisa menjadi
sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja. Oleh kerana itu, dalam bekerja seorang Muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan dalam meneladani etos kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kita jumpai betapa Rasul sangat mengapresiasi seorang sahabat yang sangat keras dalam bekerja. Dalam hadis ini dikatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. "Kenapa tanganmu?" tanya Rasul kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "denganku seperti ini kerana aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Ketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Dalam kisah lain disebutkan bahawa seorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, andai kata pekerjaan semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupkan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah." Rahul At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Maka saat kita berbicara tentang etos kerja Islami, maka beliaulah orang yang paling pantas menjadi rujukan. Dan berbicara tentang etos kerja Rasulullah sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankan peran-peran dalam hidupnya, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wabtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Dan berjalanlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Setidaknya ada 5 pesan penting yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebagai Rasul, peran ini beliau jalankan selama 23 tahun. Dalam waktu kurun tersebut, beliau harus berdakwah, menyebar Islam, menerima, menghafal, menyampaikan dan menjelaskan tak kurang dari 6.666 ayat Al-Quran, menjadi guru, pembimbing bagi para sahabat, dan menjadi hakim yang memutuskan berbagai persoalan, baik yang kecil dan yang besar. Yang kedua, sebagai kepala negara dan pemimpin sebuah masyarakat heterogen, tatkala memegang posisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menerima kunjungan diplomatik negara-negara sahabat. Rasul pun harus menata dan menciptakan sistem hukum yang mampu menyatukan kaum muslimin, kaum Nasrani dan kaum Yahudi, mengatur perekonomian
dan sedempuk masalah lainnya yang diselesaikan. Dan yang ketiga, sebagai panglima perang, selama hidup tak kurang dari 28 kali Rasul memimpin pertemuan melawan kafir Quraisy. Sebagai panglima perang, beliau harus mengorganisasikan lebih dari 53 pasukan kavaleri bersenjata, harus memikirkan strategi perang, persediaan logistik, keamanan, transportasi, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, sebagai kepala rumah tangga, dalam posisi ini Rasul harus mendidik, membahagiakan dan memenuhi tanggungjawab lahir dan batin istri, anak dan cucunya. Beliau dikenal sebagai sosok yang perhatian terhadap keluarganya. Di tengah kesibukannya, Rasul pun masih sempat bercanda dan menjahit sendiri bajunya. Sedangkan yang kelima, sebagai seorang pembisnis, sejak usia 12 tahun, pamannya Abu Talib sudah mengajaknya melakukan perjalanan bisnis ke Syam, negeri yang saat ini meliputi Syria, Yordan dan Lebanon. Dari usia 17 tahun sampai 20 tahun adalah masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasul, kerana beliau harus mandiri dan bersaing dengan pemain-pemain senior dalam perdagangan regional. Pada usia 20 hingga 25 tahun merupakan titik kemasan Rasul. Terbukti dengan terpikatnya konglomerat Makkah, Khadijah binti Khuwailid yang kemudian melamarnya menjadi suami. Hadirin yang kami muliakan, apa rahsia sukses karir dan pekerjaan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional dan tidak asal-asalan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang dari kita bekerja, maka hendaklah bekerja dengan berkualitas. Yang kedua, dalam bekerja Rasul melakukan dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi dan adanya penetapan skala prioritas. Dan yang ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Barang siapa yang dibukakannya pintu kebaikan, hendaklah dia mampu memanfaatkannya, kerana tidak tahu kapan ditutupnya pintu tersebut. Demikian beliau bersabda. Sedangkan yang keempat, dalam bekerja Rasul selalu memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Yang kelima, Rasul tidak pernah menangguh pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Sedangkan yang keenam, Rasul bekerja berjamaah dengan mempersiapkan, membentuk tim yang solid, yang percaya pada cita-cita bersama. Yang ketujuh, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedikit pun waktunya, kecuali menjadi nilai tambah bagi dirinya dan umatnya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Kunci terpenting adalah bekerja meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala yang tidak berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.